Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dari program studi PAI 3A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dede Darisman, MPDI. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Sebelum kita mengetahui ada beberapa tantangan apa saja yang perlu dihadapi oleh pendidikan Islam, maka saya akan menjelaskan tentang apa itu disrupsi sendiri. Disrupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hal tercabut dari akarnya. Sedangkan secara harfiah adalah suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Disrupsi juga diartikan sebagai suatu era di mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan lanskap yang ada atau menjadi cara yang baru. Era disrupsi juga merupakan bagian dari globalisasi sebagai akibat dari digitalisasi dan evolusi teknologi. Ketika era ini dihadapkan dengan pendidikan Islam, maka akan muncul dua implikasi sekaligus, yakni peluang dan ancaman. Sebagai peluang, di satu sisi akan memudahkan pendidikan Islam untuk mengakses berbagai informasi secara cepat, juga memudahkan pendidikan Islam untuk menyebarluaskan produk-produk keilmuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di satu sisi lain, sebagai ancaman, ternyata di era ini itu tidak hanya mempengaruhi tatanan kehidupan pada tatanan makro saja, tetapi juga mengubah tatanan kehidupan pada level mikro, yaitu terhadap ikatan kehidupan masyarakat. Hal ini bisa memicu terjadinya fenomena disintegrasi sosial, hilang nilai-nilai tradisi, adat istiadat, sopan santun, dan penyimpangan lainnya. Untuk itu, saya akan merumuskan 3 tantangan utama pendidikan Islam di era disrupsi, yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya terhadap pembentukan peradaban dan budaya modern yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks. Pada dimensi ini, pendidikan Islam mengalami kemunduran fungsi karena pendidikan Islam itu lebih berorientasi pada aspek moral spiritual. Terdapat banyak pendapat juga yang mengatakan bahwa pendidikan Islam itu tidak terlalu fokus memprioritaskan aspek yang bersifat praktis dan pragmatis seperti penguasaan teknologi. Nah, akibatnya pendidikan Islam itu tidak mampu bersaing pada level kebudayaan di tingkat global. Kemudian secara makro, kondisi pendidikan Islam saat ini itu sudah ketinggalan zaman. Tertinggalnya karena kalah berpacu dengan perkembangan dan perubahan sosial budaya. Kemudian tertinggalnya karena alumni yang dihasilkan oleh pendidikan Islam itu kalah bersaing dengan penguasaan ipteks. Dalam dunia pendidikan, dengan adanya kemajuan iptek, maka akan ada beberapa hal yang terjadi dalam proses pendidikan itu akan mengalami perubahan. Salah satunya kurikulum pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Perkembangan iptek secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh terhadap kurikulum pendidikan. Hal itu tentu menuntut perubahan pada sistem dan isi pendidikan yang diwujudkan dalam rekonstruksi kurikulum. Artinya, perkembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip perkembangan yang berlaku. Perkembangan iptek berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Ini secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan juga hal ini bisa dimanfaatkan untuk memecahkan masalah yang nantinya akan dihadapi.
Selain dari segi kurikulum pembelajaran, dari segi pendidikan atau guru juga itu dituntut harus mempunyai dan menguasai kecakapan dalam menggunakan dan memanfaatkan IT untuk pembelajaran. Kemudian tantangan yang kedua yaitu demokratisasi. Dalam bidang pendidikan, semua warga negara tentunya memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, juga memiliki kewajiban yang sama dalam membangun pendidikan nasional yang berkualitas. Demokratisasi pendidikan juga membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pendidikan. Tantangan yang ketiga yaitu dekadensi moral. Pada lazimnya, nilai-nilai budaya dari pihak yang lebih dominan dalam penguasaan ipteks itu akan cenderung berposisi dominan pula dalam interaksi kultural yang terjadi. Artinya, adanya pengaruh budaya dari negara-negara barat yang mengumbar pergaulan bebas misalnya, kemudian banyak meracuni pemikiran peserta didik atau anak generasi muda yang dapat melemahkan nilai-nilai agama dan moral. Misalnya lagi seperti pergaulan antara laki-laki dan perempuan seakan-akan tidak ada lagi batas norma agama. Kemudian, pola berpakaian sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti perempuan berpakaian lebih terbuka daripada menutup auratnya dengan alasan tren modern dan lain sebagainya. Kemudian, ironisnya juga terkadang budaya-budaya yang bernuansa Islam itu dianggap tidak relevan dan ketinggalan zaman. Selanjutnya, dengan perkembangan zaman yang serba teknologi ini banyak memberikan kemudahan mengakses berbagai informasi seperti adanya televisi, media sosial, dan lain sebagainya, maka tidak heran jika ada anak yang di bawah umur itu sudah mengenal hal-hal yang berbau pornografi atau hal-hal yang berbau dewasa karena ya ketersediaannya fasilitas yang memadahi seperti adanya handphone, komputer yang dilengkapi dengan jaringan internet ataupun sebagainya. Sehingga dengan adanya akses tersebut itu mudah mengakses gambar atau video yang tidak layak untuk ditonton. Tentu hal tersebut itu banyak memberikan pengaruh negatif terhadap peserta didik atau generasi muda yang khususnya kaum remaja yang dapat menyebabkan merosotnya moral semakin drastis. Nah, maka berdasarkan hal tersebut, itu tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan dalam segala bentuk baik bersifat personal maupun global itu bisa saja terjadi dalam hitungan waktu yang sangat relatif, singkat, dan juga cepat. Maka hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam dengan berbagai strategi maupun upaya yang tepat untuk menangani hal tersebut. Nah, itulah 3 tantangan utama yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam di era disrupsi ini. Selain dari 3 tantangan utama tersebut, tentunya banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam di era ini. Selain dari 3 tantangan utama yang perlu dihadapi oleh pendidikan Islam di era disrupsi, ada juga beberapa tantangan lainnya, misalnya seperti dengan adanya dorongan digitalisasi sebagai pertanda percepatan disrupsi, maka akan sangat dilema bagi pendidikan Islam untuk memilih berubah ataupun kalah. Karena dengan disrupsi yang bercirikan efektif, inovatif, dan otomatisasi, maka gaya lama ataupun tradisionalitas dalam pembelajaran ataupun pengajaran bahan dan metode pendidikan Islam itu harus dikemas dengan baik. Karena di era ini itu murid bisa jadi sudah mencari bahan pembelajaran dari internet sehingga dia mampu mengetahui sesuatu dengan cepat. Kemudian pemahaman pendidikan Islam juga ini akan semakin kompleks karena terbukanya informasi sehingga terjadinya perbedaan pendapat yang akan terjadi karena berbeda sumber pembelajaran. Tantangan selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan Islam bisa mengintegrasikan keilmuan itu bukan hanya dari pembelajaran Islam saja, tetapi juga bisa digunakan pendekatan ilmu lain dalam proses pembelajaran pendidikan Islam. Nah, itulah tantangan lainnya selain dari 3 tantangan utama. Tentunya masih ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pendidikan Islam selain dari apa yang saya sebutkan tadi.
Kemudian, untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka harus ada upaya atau strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan tersebut di era disrupsi ini, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang mana dalam melaksanakan strategi atau upaya menangani tantangan tersebut, maka harus ada 5 kegiatan prioritas, yaitu yang pertama, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan agama Islam dengan memperkuat pemahaman dan pengalaman untuk membina akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan mutu sumber daya dengan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan pemahaman siswa dengan perluasan materi pengembangan PAI atau Pendidikan Agama Islam berwawasan teknologi dan global. Yang keempat, meningkatkan sarana prasarana ataupun penunjang pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sehingga jangkauannya lebih mudah dan efektif. Nah, dari 5 kegiatan prioritas tersebut, maka saya akan menyimpulkan bahwa strategi pendidikan Islam di era disrupsi ini yaitu yang pertama, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sangat relevan dengan persaingan yang begitu kompetitif, maka perlu peningkatan kualitas baik dari segi teknis maupun dari non-teknis. Yang kedua, pengembangan kurikulum atau bahan ajar yang mampu memberikan dorongan bagi murid untuk lebih antusias dalam belajar. Hal ini bisa menggunakan pembelajaran yang berwawasan global dan pendekatan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi digital, yang mana hal ini akan meningkatkan akses dan jangkauan pendidikan Islam. Yang keempat, meningkatkan imun spiritualitas agar terbentuknya akhlak atau karakter yang kuat guna menghadapi era disrupsi ini. Yang kelima, evaluasi dan kontrol sehingga hasil kinerja bisa terpantau dan bisa dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Nah, itulah salah satu strategi atau upaya yang dilakukan oleh pendidikan Islam untuk menghadapi tantangan-tantangan di era disrupsi ini. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.